Selamat datang di Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK, program yang secara khusus akan mengenal lebih dalam, lebih dekat dengan menteri-menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Kali ini kami berkesempatan untuk berbincang bersama Menteri Sosial yang mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan wajahnya karena selama ini sudah malang melintang di dunia politik dan bahkan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Gus Dur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bu Khofifah, apa kabar? Ya, baik. Terus semangat? Semangat ya. Maksudnya di Kementerian Sosial. Ini bukan hanya semangat, tapi semangat dan kerja keras, sinergi yang tinggi. Mudah-mudahan kinerjanya baik. Padahal ini baru beberapa hari Anda sudah tancap gas sepertinya. Dunia yang tidak terlalu jauh dari keseharian saya, jadi kebetulan yang ada di kabinet juga banyak yang saya sudah kenal sebelumnya. Jadi koordinasi alhamdulillah lancar gitu ya. Pengenalan lapangan dan pengenalan masalah itu kayaknya garisnya presiden ya, waktu kita diberi arahan pertama, kenali masalah, kenali lapangan gitu. Karena dengan mengenali masalah dan mengenali lapangan, kira-kira kita bisa lebih cermat dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan gitu. Dan kemungkinan kebijakan-kebijakan yang misadress itu bisa dikurangi. Ya, kebetulan ini dunia yang tidak jauh dari keseharian saya. Jadi sudah biasa, sudah langsung aja bekerja, tinggal sinergi ya, yang Anda sempat katakan. Jadi ya, hari pertama udah langsung kita rapat, diawali selamat pagi, diakhiri selamat pagi. Oh iya, berapa jam itu Bu langsung rapat maraton? Paginya kita sertijab, habis itu kemudian lepas sambut, jam 1 kita rapat pimpinan diperluas, berarti eselon 1, eselon 2 kan, masing-masing presentasi, udah gitu beberapa hal saya minta ada penajaman, kemudian saya minta kita jam 5:15 kita break, nanti kita 6:30 kita lanjut. Nah ternyata presentasi yang 6:30 itu jam 12 juga belum selesai gitu. Ya, saya sih berterima kasih teman-teman di sini juga. Saya tangkap bahwa mereka juga siap untuk bekerja keras gitu. Jadi kan harus dilipat gandakan 3 kali dari kinerja sebelumnya. Itu yang Anda sampaikan kepada jajaran Anda di medsos. Kerja keras. Ya. Karena itu pesan presiden begitu. Jadi kalau presiden sing-singkan lengan baju, ya kita menyingkingkan lengan baju. Artinya kalau presiden itu lari, ya kita lari gitu. Bukan hanya menyisihkan lengan baju, berapa gelas kopi yang dihabiskan dari menteri, karena saya kebetulan minum kopi. Ya, saya tukang ngopi. Jadi saya menghitung energi yang harus saya siapkan karena saya masih bebas suplemen, bebas vitamin, doping saya kopi. Jadi dari berapa gelas terus jadi mensos, kemudian tambah berapa gelas Ibu, karena dari pagi sampai lagi aja. Kalau saya misalnya merasa ini udah cukup kopinya, maka saya harus perbanyak air putih anget. Udah biasa sih tradisi saya begitu. Kadang berjajar-jajar air putih anget gitu untuk penetrasi dari kopi yang mungkin terlalu banyak saya konsumsi. Yang terus kalau kita flashback Bu Khofifah ketika awal-awal penunjukan Anda sebagai Menteri Sosial, orang itu sudah nggak kaget gitu, pasti Bu Khofifah ini pasti masuk menterinya Pak Jokowi, cuma posisinya apa itu masih belum tahu gitu. Jadi Anda sudah lama diincar sepertinya karena sudah terlibat dari pemerintah sebelum pemerintahan ini terbentuk, artinya ketika kampanye Anda sudah terlibat, kemudian Pokja tim transisi Anda juga terlibat. Itu dari kapan Anda dijanjikan untuk menjadi menteri? Nggak ada, asli nggak ada. Kalau janji, saya rasa yang Pak Jokowi sampaikan bahwa kerjasama tanpa syarat itu betul-betul beliau pegang. Sampai saatnya saya dipanggil pun gitu ya, tanggal 20 malam saya dipanggil. Iya, setelah pelantikan malamnya, sore saya diminta untuk ke istana gitu, dan beliau memanggil satu persatu untuk mendiskusikan sesuatu gitu, tanpa ada misalnya, oh ya nanti saya minta membantu di, sama sekali tidak ada. Kabarnya bahkan Bu Khofifah ditawari mau pos menteri apa? Benar nggak itu Bu Khofifah? Enggak lah. Membantu saya mau di pos menteri. Enggak lah, bisa besar kepala nanti. Oke, jadi ya, itu apa yang didiskusikan? Ya, beliau menyampaikan kira-kira kalau nanti saya minta membantu itu di pos mana ya gitu. Saya menyampaikan kalau saya dari kelas 2 SMP
itu saya memang sudah memiliki keprihatinan ketika tiap sore saya mengaji ke musola. Kan saya jalan kaki tuh, lumayan ya. Tiap sore saya nggak pernah, bertahun-tahun ke musola itu nggak pernah saya pakai sepeda, jadi saya selalu jalan kaki. Dan saya melihat ada Bang Titil keliling kampung. Bang Titil itu kan rente itu, selalu saya berangkat gitu. Kasihan ya orang miskin ini, dia mau hidup untuk jualan apa adanya, tapi dia nggak punya modal. Dia kemudian pinjam ke Bang Titil, tapi kan itu mencekik leher itu. Nah, itu terus gitu terbawa sampai saya 84 semester 1. Akhirnya saya merasa bahwa saya sudah bisa nih kumpulkan keluarga saya. Saya mintalah mereka urunan. Marilah kita memulai dengan program simpan pinjam gitu. Setahun sudah bisa kita bentuk 3 kelompok, sampai kemudian karena 3 kelompok ya kita sudah punya supervisor gitu. Kakak saya yang mengkoordinasikan itu. Saya merasa ada sesuatu yang bisa kita selamatkan dari kehidupan manusia. Wah, ini kok kayak gede banget gitu. Ada hope, mereka harus punya asa, mereka punya harapan bahwa ada kebaikan kehidupan yang bisa mereka siapkan dengan program simpan pinjam itu. Paling tidak mereka tidak lagi terjerat ke rente, ke rentenir. Kan saya sampai sekarang masih diwakil ketua Dekopin gitu. Tapi ini memang tanggal 6 sudah pergantian pengurus, saya sudah tidak boleh masuk pengurus organisasi yang mendapatkan budget dari APBN. Itu tidak boleh ketika menjabat menteri. Nah, oleh karena itu kehadiran saya di dunia koperasi memang agak lama ya. Saya juga 5 tahun terakhir aktif di Aliansi Koperasi Internasional. Jadi saya relatif detail mencoba memahami bagaimana sebetulnya program penguatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui koperasi itu. Kita itu bisa andalan ludah gitu loh. Kalau kita lihat di Singapura luar biasa, Malaysia artinya luar biasa, di Vietnam gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat roadmap pembangunan koperasi dalam bentuk hypermarket, dan map itu ditempel di tembok-tembok. Orang tahu bagaimana hypermarket, mereka tahu bahwa tahun ini akan dibangun di sini-sini, yang sekarang sedang dibangun di sini, yang akan datang sedang dibangun di sini. Bayangan saya, inilah sebetulnya pintu masuk untuk membangun pemerataan kesejahteraan yang lebih real. Karena kalau PT yang kaya ownernya, tapi kalau koperasi yang kaya seluruh anggotanya. Nah, membership itu bisa dibangun di mana saja. Akhirnya kemudian ya kita melihat bahwa Presiden memutuskan untuk menunjuk di Kementerian Sosial. Ini sebuah proses kelanjutan pengabdian. Pengabdian apa yang dilakukan oleh Ibu Khofifah selama ini? Tadi dijabarkan sangat panjang apa yang akan dilakukan implementasinya terhadap Kementerian Sosial di pemerintahan Jokowi JK, dan apa gebrakannya kita nanti. Kita akan kembali usai jeda.